Hai guys, mengingat harga bahan pangan itu semakin naik ya. Ini buat para bunda-bunda semua, kita harus pandai-pandai mengatur keuangan dari dompet kita ya. Mulai sekarang stop, nggak perlu beli-beli bumbu dapur guys, apalagi kunyit ataupun jahe dan juga kencur. Nah, siapa nih yang suka bikin seblak? Kita tuh bisa menanamnya sendiri. Kita cukup membelinya sekali dan kita bisa berpanen ria setiap kita ingin menggunakannya. Oke, langsung saja kita mau memberikan tutorial cara menanam kunyit yang benar ya. Langsung saja ikuti terus video ini sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Pertama-tama kita harus menyiapkan media tanam yang bagus. Kuncinya adalah ini nih, sabut kelapa. Kalau kalian ada, kita memasukkannya terlebih dahulu untuk menjaga agar tanah ini selalu dalam keadaan gembur dan juga menyerap air lebih lama ya. Nah, langsung saja kita ambil tanah. Pastikan tanah yang kita gunakan benar-benar yang subur ya, dan ketika ada kerikil-kerikil seperti ini harus kita buang. Oke, ini media tanam sudah saya buat ya. Kunci dari keberhasilan tanaman kita adalah media tanam ini guys. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memilih media tanam atau menyediakan media tanam ya. Karena kalau media tanam yang kita buat itu jelek, otomatis tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan subur. Nah, selanjutnya untuk benih atau bibitnya, rimbangnya ini kunyit satu, dan satunya lagi ini jahe lur. Nah, kalau bisa kalian pilih yang sudah ada tunasnya seperti ini. Langsung saja kita lakukan penanaman ya. Nah, untuk penanamannya itu tuh sebaiknya jangan memendam terlalu dalam. Menurut pengalaman saya ya, ketika kita terlalu dalam memendam jahenya ini, dia justru malah busuk guys. Jadi dia tidak sulit untuk tumbuh tunasnya, dan untuk jahenya ini malah jadi busuk. Nah, kita cukup menumpangkannya sedikit gini dan kita tutup bagian atasnya sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak guys. Begitu juga dengan satunya ya, kita perlu menanamnya jangan dalam-dalam, langsung kita tutup sedikit dengan tanah. Ini saja sudah cukup ya guys, jangan terlalu dalam atau menimpanya dengan tanah terlalu banyak, ini tidak akan bagus. Contohnya ini guys, ini aku menanamnya terlalu dalam dan dia tidak tumbuh-tumbuh ya. Padahal untuk tanaman yang lain ini dia sudah muncul tunasnya dan sudah tinggi. Ini bareng guys, aku nanamnya itu bareng-bareng ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 polybag ini aku menanamnya bareng-barengan. Oh, ini ada satu lagi nih, satu bareng-bareng guys. Cuman yang 2 ini dia nggak mau tumbuh karena kemarin aku nanamnya terlalu dalam. Harusnya dia sudah tumbuh tinggi seperti ini, dan dia itu di dalamnya itu busuk. Tuh, jadi pelajaran buat kita semua ya. Untuk langkah selanjutnya kita harus melakukan penyiraman sehari sekali ya. Nih. Nah, ketika kita menyiramnya, pastilah posisi dari jahe ini kan berubah ya. Kalau dia terpendam dengan tanah, kita harus membenarkannya lagi posisinya. Jangan terlalu tenggelam jauh ke tanah ya. Itu malah nanti jadi busuk, malah nggak jadi tumbuh. Nah, ini perlu kita perlu nampak separuh ya, permukaannya harus nampak separuh seperti ini ya. Kita biasanya kan kalau tanah baru itu kan kalau disiram ambles ya. Nah, ini untuk mengantisipasi dia tidak ambles terlalu dalam, kita harus menekannya perlahan. Selanjutnya untuk perawatan tanaman kunyit yang sudah besar-besar seperti ini adalah kita harus mempruning setiap daunnya secara berkala guys. Jadi ketika ada daun yang seperti ini kita harus pruning saja, kita gunting
karena fungsinya adalah agar dia lebih memunculkan tunas-tunas baru seperti ini. Dia lebih fokus memunculkan tunas-tunas baru sehingga dia rimpangnya lebih banyak lagi ya. Itu karena sangat berpengaruh sekali. Daun-daun yang sudah tidak berprospek seperti ini kita harus pangkas. Kita nggak perlu takut-takut guys, karena nanti akan muncul lagi tunas-tunas yang baru dan juga daun-daun yang lebih segar lagi. Selain itu, fungsi dari pruning ini juga agar menghindari hama-hama yang berdatangan ya guys. Biasanya banyak sekali datang-datang hama yang berterbangan di sekitar tanaman ini, karena kalau misalkan dia tanamannya bergerombol seperti ini, pasti banyak sekali binatang-binatang yang menyukai ya. Ketika dia sudah membesar seperti ini, sudah tinggal nunggu panen ya guys. Untuk masa panennya kita nggak perlu menunggu-nunggu ya, karena kita menggunakannya seperlu kita. Ini kita menanam juga bukan untuk dijual kan. Nah jadi sepengalaman saya, ketika dia daunnya sudah mulai layu, itu tandanya rimpang yang ada di bawah sana itu sudah siap dipanen. Jadi sudah sangat jelas sekali ya. Ini yang satu ini adalah tanaman jahe guys. Kita harus mempruning juga agar tidak mengundang hama dan dia lebih fokus memunculkan tunas-tunas baru. Untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman kunyit ataupun jahe, kita harus memberikan pupuk yang cukup ya. Kalian bisa menggunakan sekam seperti ini. Aku menggunakan sekam ya, karena sekam itu bagus sekali untuk tanaman rimpang yang selalu menjaga kegemburan tanah. Kalaupun tidak ada sekam, kita bisa menggunakan pupuk kandang guys. Ini ada kotoran kambing, itu sudah sangat bagus sekali. Yang penting kalian harus menjaga nutrisi pada tanah supaya tanaman yang kita tanam itu selalu tumbuh subur dan sehat. Kemudian otomatis akan menghasilkan buah ataupun rimpang yang maksimal ya. Buat teman-teman yang belum tahu pohon jahe bedanya dengan kunyit itu apa, sangat beda sekali ya. Tuh kalau jahe itu lebar-lebar kayak gini daunnya, pasti sering menjumpai ya. Di jalanan biasanya banyak sekali, tapi ini hampir sama dengan lengkuas ya. Dan untuk jahe itu dia lebih kecil seperti ini, daunnya cenderung kayak daun bambu ya. Tapi kecil-kecil seperti ini. Tuh sangat kontras sekali kan. Kalau untuk tanaman kunyitnya lebar-lebar dan untuk jahe ini kecil-kecil seperti ini. Nah kalau kencur, nih daunnya seperti ini guys. Karena aku belum punya pohon kencur yang besar, kita bisa melihat dari calon bakal pohonnya ya. Ini daunnya sudah terlihat jelas. Nah, sangat beda juga ya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga menginspirasi buat para sedulur semua, termasuk bunda-bunda yang sedang bingung masalah dapur ya. Masalah perdapuran kita nggak perlu repot-repot ya. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lahan kita. Makasih buat teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share dan subscribe channel ini. Bye-bye.